Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun berada, konon apabila di medan perang ada seorang panglima yang berbuat sewenang-wenang, Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin dan panglima tertinggi di Madinah segera mengirimkan sepotong ujung cemetinya kepada panglima yang lalim itu. Maka yang bersangkutan segera bertaubat atas perbuatannya dengan ketakutan. Pernah ketika Amr bin As hendak menaklukkan Ummu Dunain di pintu masuk kota Mesir, ia merasa kewalahan menghadapi tentara musuh yang jumlah serta kekuatannya jauh lebih besar. Amr bin As segera mengutus seorang kurir kepada panglima tinggi, yaitu Umar bin Khattab di Madinah, minta tambahan tentara sebanyak 3.000 orang. Umar meluluskan permintaan itu, namun yang dikirimkan bukan 3.000 serdadu, cuma hanya 3 orang saja, yaitu Ubadah bin Samit, Zubair, dan Al-Miqdad bin Aswad. Pada waktu Amr bin As menanyakan dengan tidak puas atas kiriman yang tidak memadai tersebut, Umar bin Khattab menjawab, "Manakah yang lebih baik? Kuberikan tentara sejumlah 3.000, tapi kekuatannya belum tentu bisa diandalkan, ataukah cuma 3 orang namun mereka adalah ahli-ahli strategi yang ulung?" Terbukti di kemudian hari, atas siasat yang disusun oleh ketiga orang itu, Mesir dapat diduduki pasukan Amr bin As. Pemimpin yang bijak seharusnya banyak pula bawahan yang tanggap. Tak ada gunanya kebijakan seorang guru atau kiai bila tidak ada murid atau santrinya yang arif. Adalah seorang kiai besar yang amat dihormati oleh para santri serta muridnya. Dalam menjelaskan sesuatu mengenai kebenaran atau kejujuran, guru itu selalu mempergunakan contoh, kisah-kisah atau syair dan kata-kata hikmah yang berasal dari nas Al-Quran. Dia menyusun bahasanya apabila menegur atau memperingatkan para muridnya, begitu halus sehingga menghunjam ke dalam hati mereka. Dengan demikian, terdidiklah para murid dan santrinya hingga menjadi arif dan tinggi pengertiannya. Suatu kali, ia mendengar ada seorang pembesar bekas muridnya yang setelah berkuasa hidupnya berlebih-lebihan, kelewat mewah, dan banyak menyeleweng. Segera kiai besar dan maha guru itu menulis 2 buah ayat Al-Quran, masing-masing surat Yunus ayat 83 dan surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang yang berbuat mubazir adalah saudara syaitan." Lalu, sesungguhnya Firaun itu tinggi kekuasaannya di muka bumi dan dia termasuk orang-orang yang hidup berlebih-lebihan. Surat tersebut tidak diberinya kata pengantar dan tidak juga ditambahi komentar sepatah kata pun. Maha guru itu hanya menuliskan namanya saja. Pembesar tersebut begitu menerima surat itu dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang tertera di dalamnya, serta mengetahui pula siapa pengirimnya, dia pun paham akan maksudnya dan arif atas maknanya. Dikoreksinya dirinya, ditelitinya perbuatannya, sadarlah dia bahwa kedua ayat itu memang mengenai dirinya, sehingga ia yakin pasti ditulis untuk menegurnya. Segera ia mengubah sikapnya, perbuatan dan tindakannya, terutama bertobat dari kecurangan
guna menempuh kembali jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.